Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Chef Hedrian di Masak Sehat. Nah, di episode kali ini saya akan membuat makanan yang enak menggunakan bahan dasar jagung. Kali ini saya akan membuat steak goreng jagung. Ini enak banget. Nah, ini pertama jagungnya udah kita rebus ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada tusuk gigi. Nah, pastikan tusuk giginya yang ujungnya dua-duanya lancip ya. Nah, terus di sini juga ada bumbu cabai. Nanti boleh kita taburin. Terus juga ada lada sama garam. Nah, ini kita akan potong dulu ya. Caranya, jadi kita ukur ya. Oke. Nah, kita potong jagungnya. Nah, potong sama ya. Nah, jagung ini sangat bagus ya kandungan vitaminnya. Terus juga sebagai pengganti karbo. Nah, karena kan mulai sekarang kita harus kurangin yang namanya karbo. Oke, sekarang kita akan tusuk jagungnya ya. Nah, kita ambil tusuk gigi, kita tusuk perlahan bagian tengahnya ya pemirsa ya. Nah, memang ini harus pakai perasaan ya. Nah, kita tusuk sampai ujung. Nah, terus kita pakai tangan seperti ini ya. Nah, pelan-pelan. Oke. Nah, kalau enggak kita bantu pakai pisau sedikit juga bisa ya. Nah, udah, jadi seperti ini. Jadi pemirsa lihat, ya kan? Lucu kan? Jadi tinggal kita goreng nanti ya. Oke. Nah, kita ambil lagi, kita bikin lagi sampai jagungnya habis ya. Oke. Nah, pastikan tangan kita udah cuci bersih ya pemirsa ya. Nah, kita tusuk lagi sampai ujungnya. Nah, untuk memudahkan tinggal kita pakai pisau, kita dorong sebentar ya. Nah, udah jadi banyak nanti seperti ini. Oke, ya. Ini memang cukup kreatif ya kalau misalnya kita bikin seperti ini ya, daripada makan jagung seperti itu aja bosan. Nah, kita mau coba membuat sesuatu yang beda. Nah, ini terakhir masih satu. Nah, tinggal kita kotak seperti ini. Nah, jadi bisa. Sekarang tinggal kita goreng nih ya. Oke, ini kita bersih-bersih dulu ya. Nah, sebelum bersih-bersih, ini saya mau panaskan. Oh ya, ini sepertinya jagungnya kan sedikit nih sticknya. Saya mau ganti aja penggorengannya. Nah, kita nyalakan. Oke, langsung kita tuang minyak ya. Sambil tunggu ini kita bersih-bersih. Oke. Nah, langsung kita bersih-bersih ya. Biar enak dapur kita kalau bersih ya. Oke, nah ini udah dapat banyak, tinggal kita goreng. Nah ini kalau diperhatikan ya pemirsa, ini lucu banget ya. Jagungnya bisa kita tusuk seperti ini. Tuh. Nanti kalau pas makan digigit. Oke, nah di sini udah ada bahan-bahannya ya, ada bumbunya, maksudnya ada bumbu cabai ya, tergantung selera. Kalau misalnya suka pedas bisa ditaburin agak banyak, kalau nggak suka nggak apa-apa. Terus ada kasih lada, nanti kasih garam. Oke, kita lihat, nah ini udah mulai panas ya, kita langsung masukkan aja semuanya, kita goreng ya. Nah, semuanya kita goreng sebentar aja biar dia ada rasa crispy kayak gitu. Wow. Nah, ini pasti anak kecil kan kadang-kadang kan dikasih makan jagung begitu aja, pasti mereka, aduh nggak suka nih gini-gini. Nah, saya yakin kalau kita udah bikin seperti ini, pasti mereka akan suka tentunya ya. Nah, kita goreng. Nah, gorengnya nggak perlu lama-lama ya, sebentar aja. Nah, kita aduk-aduk, tinggal kita angkat nanti. Wow. Nah, kita siapkan. Kita lihat nih, nah ini udah mulai kelihatan, aromanya wangi banget pemirsa. Ternyata jagung digoreng jadi wangi loh, ya. Pasti ini enak. Oke, nah. Oke, ini udah boleh diangkat ya. Jadi gorengnya nggak usah terlalu lama. Yes, kita angkat ya. Sini apinya langsung kita matikan aja. Wow, aromanya tuh wangi banget ya. Nah, stik jagung. Nah, ini kadang-kadang kan ada yang lepas juga karena kan mungkin tusukannya ini kan tergantung ya, karena ini jagungnya tuh ada yang besar, ada yang kecil. Oke.
Nah, ini bisa buat cemilan sore, buat cemilan kalau pas lagi nonton TV, pas hari Minggu gitu kan ya. Jadi pasti seru banget. Kita ambil piring lagi di sini. Nah, ini minyaknya udah ya. Oke, kita taruh di piring. Sekarang kita taburin lagi, di sini ada lada ya. Terus kita kasih garam secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak, nanti asin ya. Terus kita kasih bumbu cabai ya. Oke, sekarang kita campur biar rata ya. Nah, coba pemirsa lihat nih, seru banget kan stik jagungnya. Nah, kalau misal mau presentasi pakai piring ini juga udah bagus sih sebetulnya ya. Nah, tapi biar lebih bagus saya pakai piring ini aja. Presentasi juga jangan sembarangan taruhnya, jadi biar tahu juga, biar bagus gitu ya. Oke. Nah, kita taruh satu lagi di sini jadi biar bagus. Nah, biar lebih cantik lagi, saya kasih daun parsley di sini ya. Nah, daun parsley di sini. Nah, di sini kita kasih daun parsley juga ya. Nah, bagaimana kita untuk membuat makanan ini jadi kelihatan mewah ya. Nah, oke, nah sekarang kita juga di sini ada sausnya ya. Saus cabai atau saus tomat boleh ya. Nah, biar tidak terang. Oke, menu pertama udah jadi di sini, jagung stik. Buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita yuk ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke menu kedua, saya akan membuat spaghetti. Nah, spaghetti kali ini akan berbeda, saya membuat namanya spaghetti tempe. Nah, ini tempenya udah ada, ini mie spaghettinya. Nah, terus juga ada tomat yang fresh, dan juga ada sos tomat, tomat paste, daun basil kering. Nah, di sini juga ada bawang bombay, ya. Bawang bombay, nanti kita potong kotak-kotak, dan juga ada bawang putih. Nah, di sini ada daun basil, kita kasih yang fresh untuk toppingnya, untuk garnish ya. Nah, kebetulan ini udah mendidih airnya ya. Nah, kita kasih minyak sedikit ya. Jadi nanti pastanya jangan dicuci ya. Oke, langsung kita masukkan aja semua. Nah, sekarang saya mau potong tempenya ya. Tempenya saya potong kotak-kotak kecil ya. Kita taruh di sini nanti buat masak sausnya. Nah, tempe ini sangat bagus ya karena mengandung protein yang sangat bagus ya. Protein nabati yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Tuh, soalnya tubuh kita itu satu hari itu harus mencukupi protein ya. Jadi selain telur, tempe bisa jadi pilihan. Nah, untuk tempenya ini saya potong kecil-kecil ya. Potong kotak kecil. Siapa bilang tempe tidak bisa diolah menjadi spaghetti? Nah, sebelumnya saya udah pernah coba di dapur saya, ternyata enak banget pemirsa ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk berkreasi aja makanan Indonesia ya. Jadi ini jadi fusion ya. Masakan western kita combine dengan tempe itu menjadi fusion ya. Nah, ini kita potong. Oke. Kita potong kotak kecil. Jadi dia teksturnya kayak kotak-kotak kecil gini aja ya. Memanjang ya. Oke. Dimasak campur sama tomat itu akan jauh lebih enak ya. Kita potong jadi seperti ini aja. Oke. Nah, sekarang saya mau potong, mau geprek. Ini kita taruh sini aja bawang putihnya ya. Nah, kalau untuk pasta ini kuncinya cuma bawang putih, bombay, udah jadi enak. Kita geprek dulu. Oke, lalu kita cincang. Nah, ini cincang halus ya. Nah, kalau untuk sausnya ini sendiri ya pemirsa ya, kalau misal kita bikin banyak, nah kapanpun kita mau makan tinggal kita rebus mie-nya ya.
Jadi tinggal kita misal masak banyak, kita simpan di frozen ya. Oke, pastikan ini udah halus semuanya ya. Nah, oke. Pasta pada umumnya itu harus banyak bermain di bawang bombay ya. Nah, ini juga punya tips bagaimana cara potong bawang bombay supaya tidak perih di mata dan potong-potong kotak yang lebih cepat ya. Jadi seperti ini, step pertama. Nah, lalu kita dibelah satu bagian. Nah, lalu kita potong. Untuk membuat spaghetti ini, jadi kuncinya basicnya menggunakan bawang bombay yang banyak ya. Di sini saya mau potong tomat ya, campur sama fresh tomato ya. Nah, tomat sangat bagus ya, mengandung lycopene ya. Kalau tomat dimasak, vitaminnya akan lebih banyak 90% untuk mencegah kanker payudara dan kanker prostat. Jadi ingat pemirsa, apa yang kita makan harus anggap sebagai obat, bukan obat sebagai makanan kita. Nah, saya jadi ingat nih pemirsa ya, papa saya dulu dia awet muda sekali. Nah, karena papa saya tuh suka makan tomat ya. Nah, tomat jadi dia belah-belah aja ya. Terus dia kasih gula, kasih garam, udah jadi enak. Nah, ini cukup tomatnya ya, karena kita masaknya nggak banyak ini. Oke, nah ini udah, saya mau ambil mangkok dulu, langsung kita angkat mie-nya ya. Wah, ini enak nih pemirsa. Oke. Nah, kalau kita udah makan spaghetti, jadi nggak perlu makan nasi lagi pemirsa, karena ini kan pengganti karbo. Nah, tapi kadang-kadang pernah ya di daerah saya di Bangka ya, mereka makan bakmi, terus makan nasi lagi. Jadi itu double karbo ya, jadi kurang bagus ya. Jadi kita harus tahu sekarang untuk menjaga kesehatan kita ya, kurangin karbo ya, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan, itu rahasia kunci sehat ya. Nah, saya mau masak sausnya, ini semua bawang putih, bawang bombay ya, kita tumis sampai wangi ya. Oke, kita kasih minyak secukupnya aja ya. Nah, kita tumis sampai wangi. Ini sebentar ya, kalau langsung masak itu aroma bawang putih sama bombay itu rasanya tuh membuat wangi banget ya. Oke. Nah, ini udah wangi nih aromanya. Sekarang kita masukkan tempe ya. Tempe yang kita masukkan. Nah, ini menjadi makanan fusion maksudnya ya. Tempe kita bisa bikin spaghetti ya. Biasa kan tempe juga bisa dibikin burger juga. Nah, kalau bikin burger itu udah biasa nih pemirsa. Jadi sekarang kita bisa bikin sesuatu yang beda lagi ya. Masakan western tapi dengan tempe. Sambil kita tekan-tekan. Nah, kita kasih, nah kebetulan kan saya lada hitam lagi nggak ada nih, tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa menggantikan lada putih ya. Nah, pada umumnya sih kalau misal spaghetti memang menggunakan lada hitam, tapi kalau misal nggak ada lada putih nggak apa-apa juga ya. Nah, terus ini kasih garam secukupnya. Oke, nah jangan terlalu banyak. Terus kita kasih gula. Jadi kuncinya kalau untuk bikin spaghetti gula, garam aja sama lada. Udah, ini agak sedikit banyak. Oke. Nah, terus kita masukkan basil ya. Wah. Terus kita masukkan tomatnya. Tomat fresh ya. Nah, kalau seandainya tidak punya tomat fresh, mau langsung pakai saus tomat juga boleh ya. Wah, ini wangi banget pemirsa. Masukkan saus tomat ya. Oke. Paste tomat. Nah. Oke.
Wah, luar biasa ini. Sekarang kita kasih air secukupnya. Jadi dia agak jangan terlalu banyak ya. Ini rasanya pasti enak banget ya. Kasih sedikit lagi. Nah, kalau masak itu pakai feeling pemirsa ya. Kalau kita lihat misal teksturnya kurang air, tinggal kita tambah air ya. Nah, sebetulnya ini masak agak lama ya, jadi benar-benar sampai dia keluar minyaknya ya. Baru kita masukkan pastanya. Nah, kebetulan ini saya masak yang simple aja. Jadi masak tanpa ribet ya, yang cepat membuat makanan kita jadi enak ya. Nah, basically kalau tempe kan udah matang nih, dari kacang kedelai udah diolah menjadi tempe, itu udah matang, jadi kita masak nggak perlu lama-lama. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ini pastanya. Wah, mantap ini, bisa saya lihat. Wah, nah ini kebetulan kan sausnya banyak ya, jadi kita bisa masukin agak banyak ini pastanya ya. Oke, nah langsung aja kayak gini. Ini pasta yang yummy, pasta yang yummy, spaghetti yang enak ya. Nah, sambil diputer, biasanya kan kalau spaghetti kayak gini nih, ada caranya juga nih. Biarpun kita orang Indonesia pemirsa, tapi kita juga tahu kan cara membuat masakan Western kan. Nah, orang Western, orang bule belum tentu kan bisa bikin masakan Indonesia kita kan. Nah, berarti orang Indonesia tuh hebat pemirsa ya, kita bisa berkarya membuat makanan Western, kita bisa bikin jadi fusion ya. Nah, kita putar-putar ya. Nah, cara makannya pun pakai garpu diputar-putar nanti. Nah, terus ini ada toppingnya, tempenya ya. Nah, tenang pemirsa, ini kan kita harus bersihkan dulu ya. Nah, biar kelihatan bagus. Oke, kita pilih daun basil yang segar, yang fresh ya. Nah, mainkan di sini. Cukup dengan sentuhan daun basil yang simple seperti ini aja ya. Oke, ini kita bersihkan lagi yang tadi kotorannya ya, kotoran yang ini. Spaghetti tempe, cara membuatnya juga mudah. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, kita masuk ke menu ketiga. Saya akan membuat jus semangka dengan selasi ya. Nah, ini tinggal kita potong aja semangkanya. Gampang ya. Nah, terus kita potong. Nah, semangka sangat bagus ya buat panas dalam juga ya. Nah, tapi kalau misal pas lagi batuk katanya sih nggak boleh makan semangka ya. Tapi kalau misal pas kita lagi sehat, nah ya no problem ya. Nah, sebetulnya makanya pemirsa, kita untuk menjaga kita tetap sehat, kita harus selalu jaga pola makan dan pola hidup kita. Nah, itu kuncinya. Seperti saya lumayan untuk kesibukan ya pemirsa ya. Nah, kalau misal saya sendiri tidak bisa menjaga pola makan, pola hidup saya, pasti kan suatu saat akan drop ya, kan akan sakit. Nah, bagaimana cara kita tetap sehat? Jadi kita tetap harus olahraga ya, jaga pola makan, pola hidup kita ya. Pola makan contohnya nih, makan jus semangka yang sehat itu kan ya. Nah, terus sarapan pagi, makan yang sehat-sehat semuanya, buah-buahan, sayuran, pasti sehat. Nah, tapi kalau misal kita tidak bisa menjaga dengan makanan sehat, ya kita akan gampang sakit. Nah, terus untuk pola hidupnya sendiri, banyak gerak, olahraga ya, istirahat yang cukup. Nah, pasti jauh dari sakit. Nah, sekarang kita tambah simple sirup. Oh ya, ini kan udah dingin nih dari kulkas. Nah, kalau seandainya kita mau tambah es batu juga boleh, kalau misal tidak mau juga boleh. Nah, ini kita tidak perlu pakai es batu.
Oke, nah tinggal kita masukkan selasinya ya. Jadi ini biar sehat ya. Nah baru kita putar sebentar di blendernya ya. Sebentar aja. Oke. Ini kita taruh samping ya. Tinggal kita tuang. Simple kok ini ya. Ini minuman yang enak, apalagi ini kan, wah ini ada selasinya pasti enak nih. Nah udah ada jagung goreng, terus juga ada spaghetti. Nah sekarang ada minuman yang enak ya. Sekarang kita potong lagi, ini buat garnishnya ya. Buat udah seperti di restoran ya pemirsa. Nah, kita juga bisa membuat hidangan seperti di restoran ya. Nah, kalau makan di restoran satu piring begini lumayan mahal loh pemirsa, ya kan? Nah, di sini juga ada appetizer-nya, terus main course-nya, dan juga dessert. Nah, terus ini mudah sekali ya. Nah, cara membuatnya juga gampang sekali ya. Kita ambil selasi, kita rendam, tinggal kita masukin, udah. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, 3 resep spesial udah jadi di sini. Nah, kita juga bisa kan membuat hidangan seperti di restoran. Nah, yang penting kita punya piring yang bagus, properti yang bagus ya, kalau bisa buat foto gitu kan ya. Presentasi makanan itu memang penting sekali ya. Contohnya seperti ini kita bikin ya. Nah, kalau makan di restoran kurang lebih seperti ini. Lumayan mahal kalau makan di restoran. Nah, kenapa nggak sekarang kita coba masak sendiri? Karena masak sendiri jauh lebih sehat, lebih bersih, dan lebih murah. Nah, kalau buat pemirsa ingin melihat resep-resep kita, bisa lihat di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Satu lagi, buat pemirsa yang punya resep vegetarian, bisa share di media sosial kita dengan hashtag sebarkan kebaikan. Saya Chef Adrian, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Wah, ini saya mau coba dulu ini pemirsa. Kayaknya enak banget.